Baiklah, perkenalkan nama saya Berina Anissa Putri, NIM 203055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep asal cerebral palsy dan juga jenis-jenis dari cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan salah satu dari bagian anterolaksa. Penggolongan anterolaksa sebagai cerebral palsy ini disebabkan karena penyebab kelahirannya yang terletak pada sistem saraf pusat. Nah, kerusakan pada sistem saraf pusat ini menyebabkan yang namanya kelainan krusial, di mana bahwa otak dan sistem belakang ini merupakan pusat aktivitas kehidupan manusia. Dan di sana terdapat yang namanya pusat kecerdasan, pusat kesadaran, pusat ide, perkembangan motorik dan juga sebagainya. Nah, pengelompokan kerusakan inilah yang disebut dengan cerebral palsy. Nah, cerebral palsy merupakan kelainan yang disebabkan karena kerusakan otak yang berdampak pada gangguan kejiwaan seseorang, di mana kurangnya ketenangan dan tidak stabilnya anak-anak ketika berada di sekolah, sehingga pendidik atau guru pun juga sulit untuk mengikat atau mengarahkan anak-anak kepada suatu pelajaran atau latihan. Kemudian juga cerebral palsy ini dapat mengakibatkan yang namanya depresi atau keadaan anak-anak merasa putus asa. Namun juga dapat mengakibatkan yang namanya agresif seperti tidak sabar, pemarah, jengkel, ataupun bisa kejang-kejang. Lanjut ke jenis-jenis cerebral palsy. Terdapat 3 jenis cerebral palsy. Yang pertama ada namanya cerebral palsy spastik. 75% dari cerebral palsy ini adalah berjenis spastik. Anak-anak yang mengalami gejala cerebral palsy spastik ini biasanya memiliki otot yang menyempit dengan pergerakan kaku, terutama pada kaki, lengan, dan juga punggung. Cerebral palsy jenis ini mengakibatkan pengidapnya kesulitan untuk yang namanya merilekskan otot. Yang kedua ada namanya cerebral palsy atetoid. Nah, cerebral palsy atetoid ini memengaruhi kemampuan anak-anak atau pengidapnya, di mana kesulitan dalam mengendalikan otot-otot tubuh seperti lengan ataupun kaki. Yang ketiga ada namanya cerebral palsy ataxia yang menyerang gangguan keseimbangan atau koordinasi tubuh. Penderita cerebral palsy ataxia ini biasanya memiliki pergerakan yang lambat atau tidak terkendali, dan juga bentuk otot yang buruk membuat mereka sulit untuk duduk tegap dan juga berjalan. Itulah jenis-jenis dari cerebral palsy secara umum. Baiklah, saya Aurora Syifa Hidayat dengan NIM 203050. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dari anak cerebral palsy. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Berlina, penyebab dari cerebral palsy adalah gangguan dari perkembangan otak yang menyebabkan terhambatnya anak untuk mengontrol ototnya. Gangguan perkembangan otak pada anak yang menjadi penyebab dari cerebral palsy terjadi saat di dalam kandungan, selama proses kelahiran, 1 bulan setelah lahir, bahkan tahun-tahun pertama anak yang mana sedang dalam masa perkembangan otaknya. Namun ada juga penyebab umum dari anak yang mengalami cerebral palsy, yaitu 1. Mutasi genetik, yang kedua infeksi pada ibu yang terinfeksi virus, yang kedua infeksi pada janin, yang keempat cedera pada kepala yang dialami ibu ketika ia terjatuh, yang keempat janin mengalami stroke, yang keenam janin kurang mendapatkan oksigen pada dirinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik atau ciri dari anak cerebral palsy, yaitu mengalami kekakuan otot dan ketegangan otot. Lalu gerakannya tidak terkoordinasi atau tidak terkontrol. Selanjutnya anak cerebral palsy selalu mengalami getaran-getaran kecil atau tremor, yang mana pada kondisi anak cerebral palsy inilah mereka membutuhkan pelayanan khusus dari berbagai lingkungan supaya mereka bisa berselaras dengan lingkungannya.